Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau tap oli ya, atau mau ganti oli ya. Ini ya, saya buang olinya dulu ya. Saya tap dulu olinya nih. Ini ya, mau tap-tapan saya buka dulu. Ini udah kelewat bro, jadi harus di tap nih. Ini sambil nunggu oli habis, nanti saya mau keluar ya, saya mau kasih penjelasan dikit. Ini ya, sambil nunggu olinya habis ya, saya mau cek-cek nih ya untuk teman-teman ya, khususnya para supir ya, kan pasti udah bisa lah kalau masalah ganti oli sendiri ya. Tapi ya sebaiknya ya kalau pas ganti oli terus sambil nunggu oli habis, kita manfaatin waktunya ya buat ngecek-ngecek ya. Pertama cek nih, penting banget nih, fan belt ya atau tali kipas nih. Kalau ngecek tali kipas tuh jangan dari bagian atasnya atau luarnya ya, kita pelintir ya, kita lihat dalamnya. Kalau dalam masih bagus, nggak perlu diganti. Tapi kalau udah retak-retak atau pecah, itu sebaiknya diganti. Takutnya nanti lepas atau putus, nyangkut ke kipas, masuk ke radiator malah bahaya ya. Jadi sebaiknya ya, sambil kita nunggu oli habis, kita cek terus tingkat ini ya, kekencangannya ya. Kalau terlalu kendor, kencengin lagi. Ini di sini ya setelahnya nih. Pokoknya kalau ngelihat tali kipas atau fan belt, jangan dari luarnya ya. Luarnya pasti bagus, dalamnya nih dipelintir aja kayak gini nih. Tuh kan masih bagus ya. Kalau retak-retak pecah tuh diganti aja. Terus misalkan berdecit juga kadang-kadang ini pecah-pecah ya. Terus kita ini cek ini kipasnya ya nih. Nah ini kalau masih agak keset berat, ini masih bagus ya. Tapi kalau enteng ya, diginiin langsung muter ser gitu ya, tuh sebaiknya ini dibuka, ditambahin oli silikon ya, ini di dalamnya ini. Soalnya kalau ini habis, oli silikonnya habis, ini juga nanti temperatur naik terus, apalagi pas nanjak tuh ya. Itu penting banget. Ini masih bagus ya, masih keset. Terus cek juga nih selang ya, selang yang dari radiator ya ke penampungan air ya atau reservoir ya. Ini dibuka aja nggak apa-apa. Ini dibuka, ada yang sini. Kita sebul ya pakai mulut. Ini jangan sampai mampet. Terkadang mampet ya. Nanti kalau mampet bermasalah. Jadi ini kan ini tujuannya lah nanti buat apa? Bolak-balik ke dalam radiator nih. Ini cadangan ini. Nanti kalau ini rapet, ini jadi masalah. Disebul aja ya. Terus yang lainnya ya, cek juga ya. Ini packing ya. Kadang-kadang kan ini ada rembesan warna hitam, itu berarti packingnya manipul itu rembes ya. Yang sering di sini nih di apa knalpot tuh, yang 3 biji tuh murbonya tuh, terkadang suaranya sember ya, itu biasanya packingnya rusak. Dan untuk penggantian oli ya, sebaiknya kalau misalnya kilometer udah melewati 5.000 itu diganti aja ya, jangan sering kelewat. Sayang nanti ya, komponen dalam mesin sayang, terutama seher, link seher, metal jalan, metal duduk tuh yang nanti jadi masalah ya kalau sering telat ya. Sebaiknya kalau udah 5.000 atau lewat dikit sebaiknya diganti. Apalagi ya kendaraan yang sering lewat jalur macet, otomatis kan mesin hidup tapi berhenti, KM nggak jalan tapi mesin hidup terus, otomatis kan sirkulasi oli kan jalan terus, hampir lama-lama pasti bisa encer ya, jadi tingkat kekendalannya tuh berkurang, tuh kurang bagus buat komponen mesin ya. Sebaiknya ya untuk penggantian setiap lebih atau setiap 5.000 ya, atau kalau memang lebih dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering ya, jangan sampai 10.000 tuh sayang ya, sayang mesinnya. Itu untuk oli mesin ya setiap 5.000. Untuk oli persneleng atau oli transmisi itu setiap 20.000. Sama gardan juga ya, setiap 20.000 diganti.
Dan untuk filter oli ini enggak saya ganti, soalnya katanya itu baru kemarin diganti. Jadi kalau untuk filter oli sebaiknya kalau udah kilometernya 10.000 diganti aja, tapi ini baru diganti. Tapi misalkan mau setiap ganti oli diganti juga lebih bagus, cuma terlalu poros ya, sebaiknya setiap 10.000 aja. Ini ya kayaknya udah habis tuh olinya, udah habis bro olinya. Ini udah saya tutup ya, udah kencang. Saya mau isi olinya nih. Ini 8 liter ya olinya ya. Ini ya udah pas ya. Ini ya udah saya cara pengetapan olinya. Jadi ya saya sarankannya untuk teman-temannya khususnya supir ya, kalau mau ngetap oli itu sebaiknya jangan sering kelewat dari 5.000 ya. Sebaiknya kalau udah memang udah 5.000 diganti aja ya. Nah, itu penting banget. Untuk filter olinya itu setiap 10.000. Tapi kalau misalkan setiap ganti oli diganti itu lebih bagus, tapi terlalu boros kayaknya ya. Nah, setiap 10.000 aja, yang penting rutin ya. Terus penting ya untuk aki ya, itu sering dicek paling enggak seminggu sekali ya, itu penting banget. Apalagi ya kendaraan sering jalan malam ya, itu biasanya air aki kok sering tekor ya. Kalau udah pernah kosong satu aja ya, itu pasti nggak lama akan soak. Jadi untuk aki sebaiknya setiap seminggu sekali dicek ya. Nah, kan harga air aki nggak terlalu mahal ya, murah. Nanti kalau udah pernah kosong sekali aja udah, soalnya sering teledor ya. Nah, pasti nanti gampang soak. Ini ya, ini tadi udah bagus semua ya, tuh masih keset ya, masih seret. Tarik kipas juga masih bagus. Tadi sambil nunggu oli habis, kita manfaatin ya buat semprot saringan udara, buat cek-cek, ini penting banget ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.